Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, puji Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini ya, saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik Tuhan, dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi judul renungan kita pada pagi hari ini tuh berarti di hadapan Allah. Nah, untuk ayat bacaannya aku ambil dari 1 Korintus ayat yang ke-18 sampai 31. Nah, karena ini terlalu panjang ya ayatnya, jadi kalian mungkin bisa pause dulu video ini. Kalian baca terlebih dahulu dari 1 Korintus ayat 18 sampai 31. Nah, di video ini saya akan membacakan ayat yang terpentingnya, yaitu di ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah teman-teman, yang bisa saya renungkan dari ayat ini nih, seringkali saya, mungkin orang lain juga bisa, kita ini sering membanggakan, bahkan cenderung menyombongkan diri oleh karena mungkin memiliki kekuatan, kekayaan, kemampuan, dan kepandaian di hadapan orang lain. Kita ini tidak segan menunjukkan apa yang kita miliki tersebut untuk menunjukkan bahwa kita memiliki nilai yang lebih dibandingkan orang lain, teman-teman. Tentu hal ini dapat kita jumpai atau kita temui dalam sosial masyarakat, di mana ada orang kaya dan tentunya juga ada orang miskin, teman-teman. Ada orang yang pandai dan juga tentu ada orang yang bodoh. Oleh karena itu, banyak orang yang berupaya sedemikian rupa agar dia dapat mencapai tahap kesuksesan dan keberhasilan dalam hidupnya. Nah, jika dia berhasil dalam usahanya, pekerjaannya, bahkan pendidikannya, maka dia ini pasti akan dipandang sebagai orang yang penting dan berarti di hadapan orang lain. Teman-teman semua, bacaan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini merupakan sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang hikmat. Situasi jemaat Korintus yang majemuk menyebabkan banyaknya pandangan dan pemahaman yang muncul tentang Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, pewartaan tentang Yesus Kristus ini dipandang sebagai batu sandungan. Sedangkan bagi orang Yunani dipandang sebagai suatu kebodohan. Hal ini disebabkan karena orang Yahudi menghendaki tanda agar mereka percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan orang Yunani mencari hikmat manusia yang terbatas. Namun kepada jemaat Kristen di Korintus, Paulus menasihatkan agar mereka memiliki hikmat Allah. Dengan hikmat Allah, mereka dapat mengerti kebenaran Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan diselamatkan oleh Allah. Mereka diingatkan untuk selalu rendah hati di hadapan Allah sebab mereka dipilih dan diselamatkan Allah. Itu adalah kasih karunia Allah, teman-teman. Saat ini kita berada di Pekan Suci. Kita menghayati perjalanan Yesus Kristus yang telah tiba di Yerusalem untuk misi penyelamatan dunia. Dia yang semula disanjung, dipuji-puji sebagai seorang raja saat memasuki kota Yerusalem, nyatanya dia dihina, disiksa, dan mati disalibkan, teman-teman. Belajar dari nasihat Rasul Paulus dan kisah penderitaan Yesus di Yerusalem. Hendaknya kita memiliki hikmat Allah yang memampukan kita untuk terus memandang Yesus Kristus. Sekalipun kita dipandang rendah, kita dipandang hina, kita diremehkan, bahkan mungkin kita disakiti ya teman-teman, kita tidak dihargai di hadapan orang lain. Pandanglah Yesus Kristus, sebab di hadapan Allah kita berarti, teman-teman. Amin.
Nah teman-teman, puji Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah jadi sebelum mengakhirinya aku mau kasih sedikit pesan. Pesannya ini, berjalanlah terus bersama Kristus sekalipun menderita, sebab kita berarti di hadapannya teman-teman. Oke, sekian pesan dari saya. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami Tuhan. Berkati terus kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga tolong Tuhan pakai terus hamba-Mu ini Tuhan supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah nonton renungan aku dari awal sampai akhir. God bless you all dan selamat dari Paskah semuanya teman-teman. Bye-bye.